Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lutfi Giaheti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3 kelas C. Pada hari ini tanggal 22 September tahun 2021 saya menjalankan PPL yang ketiga pada sekolah SD Indeweng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi semuanya anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kita dulu ya. Ketua kelas mana? Kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik, anak-anak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan, kita membukanya dengan doa. Saya minta satu orang dulu untuk membantu Ibu mengangkat doa. Siapa yang bisa? Ya, Alce, silakan. Semuanya berdiri ya. Bagaimana sikap yang baik untuk berdoa? Ibu guru dan teman-teman, kita siapkan hati untuk berdoa. Kepada Bapa dan Kudus. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aceh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aceh. Semuanya anak-anak silakan duduk. Ya, baik. Anak-anak tadi sudah membagikan bahan ajar sebelum kita berdoa tadi. Lalu yang berikut untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Saya minta satu orang untuk memimpin lagu wajib. Ya, semuanya berdiri. Ayo semangat. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pura-pura, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk mereka. Silakan. Ya, baik. Anak-anak, coba buka teks dan baca teks yang Ibu sudah bagi tadi. Ya, teks. Saya minta satu orang dari setiap kelompok untuk membacanya. Ya, mulai dari kelompok 1. Ya. Musyawarah untuk mufakat. Aku harus belajar untuk ujian nanti, kata Andri. Seminggu lagi akan diadakan ujian. Jadi Andri harus belajar giat. Teman-teman Andri banyak yang sudah mempersiapkan catatan kecil untuk menyontek. Lain halnya dengan Rena. Dia sibuk bermain permainan di handphone. Gampang itu, tinggal contek aja.
tidak bisa mengusir wisatawan. Mereka sumber pendapat bagi daerah kita, kata si Andri. Tak bisa, kita sudah mau ujian, jadi tak sempat kerja bakti. Ujian ya ujian, kerja bakti ya kerja bakti, sambung Rena. Ada apa ini ribut-ribut depan rumah saya, kata Pak RT. Barulah Andri dan Rena menjelaskan semua. Sudah, kita adakan musyawarah saja, tak baik bertengkar. Bila ada yang kurang setuju bisa menyampaikan pendapat, maka mereka terdiam. Akhirnya musyawarah pun diadakan dan rata-rata warga beranggapan sama seperti Andri. Akhirnya mereka tetap kerja bakti dan Rena sadar apa yang diperbuatnya itu salah dan meminta maaf. Mereka pun saling memaafkan. Baik, satu orang lagi dari kelompok 2. Musyawarah untuk akan diadakan ujian, jadi Andri harus belajar giat. Teman-teman Andri banyak yang sudah mempersiapkan catatan kecil untuk menyontek. Lain halnya dengan Rena, dia sibuk bermain permainan di handphone. Ah, gampang itu, tinggal contek aja, katanya. Andri dan Rena merupakan sahabat. Sayangnya, seringkali Andri dan Rena berbeda pendapat. Seperti pada pengusulan kegiatan liburan, Andri memilih kerja bakti, sedangkan Rena memilih liburan. Andri anak yang sederhana, rajin dan hemat, sedangkan Rena anak orang kaya, agak boros dan pemalas. Aku bilang, kita itu sebaiknya sadar akan lingkungan. Kalau ada wisatawan membuang sampah, usir saja, kata Rena. Katakan saja kamu malas, kerja bakti. Kita itu tidak bisa mengusir wisatawan. Mereka sumber pendapatan bagi daerah kita, kata si Andri. Tak bisa, kita sudah mau ujian, jadi tak sempat kerja bakti, balas si Rena. Kata Andri, kamu sok rajin, kamu aja menyontek. Katakan saja kamu mau main game bukan? Ujian ya ujian, kerja bakti ya kerja bakti, sambung Rena. Ada apa ini ribut-ribut depan rumah saya, kata Pak RT. Barulah Andri dan Rena menjelaskan semua. Sudah, kita adakan musyawarah saja, tak baik bertengkar. Bila ada yang kurang setuju, bisa menyampaikan pendapat, maka mereka terdiam. Akhirnya musyawarah pun diadakan, dan rata-rata warga beranggapan sama seperti Andri. Akhirnya mereka tetap kerja bakti, dan Rena sadar apa yang diperbuatnya itu salah dan meminta maaf. Mereka pun saling memaafkan. Oke, Terima kasih. Jadi anak-anak, kita semua tadi sudah mendengar bacaan dari Rila dan juga Risa. Kemudian Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan bacaan tadi. Ya. Anak-anak, kira-kira dari ini tadi, ya, judulnya apa? Musyawarah untuk mufakat. Lalu yang berikut, kira-kira menceritakan tentang apa tadi? Andri dan Rena. Kenapa Andri dan Rena tadi? Sedang bertengkar, ya? Nah. Lalu apa pesan moral pada cerita ini? Jika ada masalah, selesaikan dengan baik dan dengan cara bermusyawarah. Ya, jika ada berbeda pendapat, selesaikan dengan musyawarah. Ya. Tadi dalam cerita itu Andri dan Rena itu sempat bertengkar, Nah, kemudian yang terakhirnya tadi mereka bisa menyelesaikan persoalan itu dengan bermusyawarah. Ya. Dan Rena dan Andri pun saling memaafkan. Saling memaafkan. Baik, terima kasih anak-anak. Ya. Sekarang coba anak-anak lihat di depan.
Ya, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 6. Pembelajaran 6. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama nanti penilaian proses. Yang kedua adalah penilaian hasil. Ya. Lalu yang berikut, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dicapai hari ini. Ya, ada 6. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat kalimat pertanyaan dengan kata apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang keempat, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat laporan tertulis terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Yang keenam, dengan melihat tayangan video, siswa dapat membuat peta pikiran unsur-unsur yang harus disiapkan untuk memperagakan suatu karya tari. Nah, inilah tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, coba kita mengamati gambar di depan layar. Lihat baik-baik. Coba jelas gambarnya. Baik, anak-anak, kira-kira gambar di dalam ini gambar apa? Bermusyawarah. Ya. Pernahkah anak-anak melihat orang yang sedang bermusyawarah? Pernah. Di mana? Di sekolah. Baik, coba anak-anak membuat pertanyaan, yang berkaitan dengan gambar di dalam. Ya, kemudian nanti setelah membuat pertanyaan dibaca, dibaca. Ya, silakan buat pertanyaan. Ya, bisa tulis dulu pertanyaannya. Ya, coba silakan. Sudah? Ya, baik. Yang pertama, Ibu akan tulis di sini pertanyaannya. Silakan baca. Ya, ayo berdiri. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Oke. Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Apa yang harus Kita lakukan ya kita lakukan sebagai peserta ya sebagai peserta musyawarah. Ada lagi? No. Ada Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah. nilai yang terkandung nilai Dalam musyawarah. yang terkandung Dalam musyawarah. dalam musyawarah. Oke, ada lagi? Siapa? Silakan berdiri. di mana kita mengadakan musyawarah. Oke, di mana kita mengadakan musyawarah? Di mana kita mengadakan musyawarah? Ada lagi? Masih ada? Kapan kita mengadakan musyawarah? Kapan kita mengadakan musyawarah?
Apa saja ciri-ciri musyawarah mufakat? Apa saja ciri-ciri? Apa saja ciri-ciri Musyawarah mufakat? musyawarah mufakat? Oke. Ada lagi? Tidak. Oke. Berarti ada 6 pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ya. Jadi di antara kita tadi ada yang tidak bertanya, berarti itu kesimpulannya dia sudah tahu dia sudah mengerti tentang gambar di dalam. Nah, saya harap sebelum Ibu nanti menjawab, ya, mungkin ada di antara anak-anak yang bisa menjawab dari 6 pertanyaan, pertanyaan ini tadi dari teman kita. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Iya, Rila, ada yang Musyawarah adalah bahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Oke, tepuk tangan untuk Rila. Sudah, Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Saya Bu, Oke, Arce. menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Tepuk tangan untuk Yang ketiga, Saya Bu, nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah ada. 1. Nilai kebersamaan. 2. Nilai kebebasan. 3. Nilai menghargai. 4. Nilai jiwa besar lapang dada. Oke, tepuk tangan dulu. Di mana kita mengadakan musyawarah? Tahu. Di sekolah dan di rumah di masyarakat. Di sekolah, di rumah, di masyarakat. Ya. Baik, yang kelima, kapan kita mengadakan musyawarah? Oh, pintar. Ya, Seci. Kita mengadakan musyawarah pada saat pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, ya. Yang berikut, apa saja ciri-ciri musyawarah mufakat? 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat mudah dipahami. 3. Pertimbangan moral lebih diutamakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak bisa menjawab ini Nah, berarti anak-anak tadi sudah membaca materi atau bahan ajar yang Ibu sudah bagikan, Nah, baik, anak-anak, ya untuk bisa menjawab semua nanti 6 pertanyaan di depan, 6 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa teman tadi, ya anak-anak bisa menjawabnya lewat LKPD, lewat LKPD. Nah, Ibu nanti membagikan LKPD 1 dan anak-anak mengerjanya secara berkelompok, Nah, ingat yang walaupun kerjanya nanti secara berkelompok, tetapi semua kita wajib untuk menulis jawabannya, mengerjakan pada lembar pribadi kita dan diskusi dengan teman, Nah, untuk presentasenya nanti satu orang mewakili kelompok maju dan membacakan hasil diskusi dari kelompok, Ya, baik. Ya. Ya, silakan siap Bapak, siap kertas. Di depan dulu, ya di depan. Di sini jangan lupa tulis nama, nama siswa 1, 2, 3, 4. Dalam satu kelompok tadi ada berapa orang, Nah, nanti ditulis namanya di sini, nama lengkap. Ini. Nah, kalau 5 orang berarti tambah di bawahnya 5, Nah, sedangkan langkah kerja, ini langkah kerja nanti. Yang pertama, bukalah buku siswa halaman 85 sampai 88. Nah, tadi Ibu sudah bagikan buku, coba buka. Ya, 85 sampai 88. Lalu
KPD berikut secara kelompok pada lembar yang telah disediakan. Ibu sudah toh? Nanti kerja di situ. Lalu tulislah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Dengar dulu. Tulislah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya pada kolom yang tersedia serta jawaban masing-masing. Ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar ada berapa kata tanya? Ada 6 ada 6. Nah, masukkan kata tanya itu serta jawabannya. Serta jawabannya. Tulis di kolom. Tulis di kolom. Jadi seperti ini. Nah, ini. Yang pertama kata tanya apa? Buat pertanyaan di sini. Di kolom ini. Tulis pertanyaannya. Lalu tulis juga dia punya jawabannya di sini. Di kolom ini. Berikut kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa tulis di sini di kolom yang kedua. Lalu jawabannya di kolom yang ketiga ini. Lalu kata tanya siapa? Tulis di sini, jawabannya di sini. Bagaimana? Kapan? Sudah mengerti? Sudah. Sudah tahu kalau langkah kerjanya tadi? Sudah. Sekarang buka buku sudah. Buka buku, di situ ada teks, ada bacaan. Ya. Ya ini musyawarah warga, tentang musyawarah. Baca baik-baik di situ, lalu buat pertanyaan, lalu buat pertanyaan. Jangan lupa tulis nama, nama anggota kelompok. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Cepat sudah. Kalau sudah, saya minta satu orang mewakili kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Kata tanya. Kata tanya apa? 1. Apa yang dimaksud dengan keputusan bersama? 2. Apa saja nilai yang mendasari keputusan bersama? Keputusan bersama adalah selalu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan perkembangan pemikiran dan pembahasan yang matang. Nilai yang mendasari keputusan bersama adalah nilai kebersamaan, nilai kebebasan, mengungkapkan menghargai pendapat orang lain, nilai berjiwa besar serta lapang dada. 3. Apa yang tidak boleh dilakukan saat ambil keputusan bersama? Dalam pengambil keputusan, kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Yang lain dengar. Kata tanya mengapa? Seci. 2. 1. Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain?
Kita harus menghargai pendapat orang lain karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 2. Mengapa hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak? Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak harus merasa diuntungkan. 3. Mengapa dalam pelaksanaan musyawarah mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah? Kata tanya siapa? 1. Siapa yang harus mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama? Keputusan bersama dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. 2. Siapa yang harus menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah? Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kata tanya bagaimana? 1. Kata tanya bagaimana? 1. Bagaimana sikap yang baik dalam musyawarah? Sikap yang baik dalam musyawarah antara lain menghargai, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 2. Bagaimana cara menghargai? Cara menghargai pendapat orang lain adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengungkapkan pendapat. Kata tanya kapan? 1. Kapan kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain? Kita tidak boleh pembicaraan orang lain saat melaksanakan musyawarah mufakat. 2. Kapan kita tidak boleh memaksa kehendak? Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksa kehendak. Teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
hasil diskusi pada LKPD 1. Nah, yang berikut ibu anak untuk berdiskusi 3 nomor ini. Apa itu hak dan sebutkan contohnya, apa itu kewajiban dan sebutkan contohnya dalam bermusyawarah. Lalu apa itu tanggung jawab dan sebutkan contohnya. Ayo, 2 menit. Ya, diskusi. Nah, apa itu hak? Apa itu hak dan sebutkan contohnya dalam bermusyawarah. Ya, diskusi. Apa itu hak dan tulis contohnya dalam bermusyawarah. 2 menit saja. Sudah? Sudah. Kelompok 2 yang cepat selesai. Kelompok 1 ini. Ya, sudah ya? Nah, baik. Kalau sudah selesai, ya kita langsung bertanya jawab saja ya. Ya. Apa itu hak dan sebutkan contohnya dalam bermusyawarah. Ya, ada yang tahu apa itu hak dan contohnya apa dalam bermusyawarah? Rila. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya terkandung pada diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Rila. Hasil diskusi tadi. Nah, selain Rila dalam kelompok ini ada yang bisa menyebutkan contohnya? Contoh dalam hak itu tadi dalam bermusyawarah. Ada? Ya, Alen. Mengeluarkan atau menyampaikan pendapat. Mengeluarkan atau menyampaikan pendapat. Ada lagi? Ya, Rila. Memberikan saran dan kritikan. Iya, memberikan saran dan kritikan. Ada yang lain? Ya. Dan menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain. Iya, menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain. Ada yang lain? Kelompok 1 ini. Mana suaranya? Ya, kelompok 1. Mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Yang kedua, kewajiban. Ya, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Kira-kira apa contohnya? Ayo, apa contohnya? Seleksi. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Contoh kewajiban. Saya menghormati perbedaan Iya. pendapat. Suatu sikap perilaku Contoh kewajiban. melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Iya, melaksanakan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Rila. Menaati tata
Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ya. Menerima tanggungan yang akan didapatkan. Apa itu tanggung jawab? Ayo, Alen. Ya, Alen. Tidak lari dari kenyataan dan melakukan sebisa mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Alen. Tidak lari dari kenyataan, Nah, kita harus tanggung jawab, Nah, contohnya dalam tanggung jawab itu apa? Apa contohnya? Menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjalankan Menjalankan tugas dan kewajiban, melaksanakan tugas dan kewajiban, terus dengan kata baik, berarti anak-anak sudah bisa mengerti terkait dengan hak dan kewajiban, juga tanggung jawab, terutama dalam bermusyawarah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, anak-anak, kita sudah berdiskusi tadi dan sudah menyampaikan hasil diskusi itu. Lalu yang berikut, coba lihat di depan. Ini tadi, kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Ini contohnya, contoh kewajiban dalam musyawarah. Benar tadi yang Anda sampaikan, menghargai pendapat orang lain, perbedaan pendapat, melaksanakan musyawarah. Iya. Lalu tanggung jawab, tanggung jawab adalah suatu sikap atau perilaku seseorang dalam menjalankan tugas atau kewajiban dengan baik, ya. Contohnya, yang pertama menerima tanggungan yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua tidak lari dari kenyataan, dan melakukan sebisa mungkin. Yang ketiga menjalankan tugas dan kewajiban dengan begitulah, jangan lari dari kenyataan, kita harus bertanggung jawab, dalam hasil musyawarah. Kemudian kita juga menjalankan tugas dan kewajiban itu dengan ikhlas, dan lapang dada, ya. Jangan kita lakukan dengan rasa beban, Kemudian, ya, anak-anak, sekarang kita masuk diskusi lagi, atau mengerjakan KPD 2, KPD 2. Nanti Ibu bagikan buku dan lihat di dalam buku nanti, halaman 89. Ya, ini langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, buka buku halaman 89, kemudian bacalah materi tentang petunjuk persiapan perayaan karya tari, ada di dalam buku di situ. Ya, materinya ada di situ. Kemudian lihat tayangan video atau tarian yang ditampilkan untuk dapat menulis unsur-unsur dalam persiapan perayaan karya tari. Lalu kerjakan LKPD berikut secara mandiri pada peta pikiran yang telah disediakan. Ini nanti kerja secara mandiri, masing-masing. Ya. Coba buka buku halaman 89. Ini dia punya lembar kerjanya. Satu-satu, Ini kerja sendiri-sendiri. Bukan diskusi kelompok lagi. Ya. Nanti dikumpul, ini yang dikumpul. Kalau yang pertama tadi sudah kita presentasi, sekarang yang ini nanti dikumpul. Ada yang kurang, Sudah, ya. Tulis nama
kelompok ya. Yang kumpul nanti satu saja ya. Satu saja yang untuk dikumpul, kemudian yang lain nanti ya untuk dipelajari. Tulis dengan rapi. Perhatikan baik-baik cara penulisannya itu. Saya mengajak kita semua dulu untuk melihat dan mendengar video yang ada di tampilan. Ini ada video. Anak-anak silakan mengamati video ini supaya bisa terjawab nanti di EKPD 2 Ya, coba lihat sama-sama. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, lanjutkan kerja EKPD-nya ya. Silakan. Lihat di buku itu, lihat di buku udah punya materinya. Silakan kerja. Sudah? Ya, kalau sudah selesai kumpul. Satu saja yang kumpul satu kelompok, satu saja yang kumpul. Ya. Satu saja, ini kan sudah toh, ini yang kumpul. Mana lagi? Ya. Iya, baik. Anak-anak, kita dengar ke sini sudah. Nah, anak-anak sudah mengerjakan EKPD 2. Ya. Sekarang Ibu akan memperjelaskan kembali jawaban-jawaban dari anak-anak tadi ya terkait dengan LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, LKPD 1 tadi kita mengerjakan membuat catatannya tadi berdasarkan isi teks. Ya. Nah, anak-anak masih ingat yang terkait dengan kata tanya itu? Ada berapa kata tanya? Ada 6. Bisa menyebutkan? Bisa. Ya, coba Lila. Kata tanya apa? Siapa? Iya. Kapan? Iya. Bagaimana? Mengapa? Dan di mana? Iya, kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan Kapan? kapan Kata tanya apa itu? Untuk menanyakan benda atau arti sesuatu yang terjadi. Jadi semua jawaban itu tadi benar. Tepuk tangan dulu. Iya, baik. Anak-anak, kita belajar tentang apa-apa saja. Ada 3 tadi materinya. Coba baca. Nah, yang pertama tadi apa? Menggali informasi
penting. Ada yang tahu apa itu informasi? Ada yang tahu? Informasi? Hah? Ya, baik. Informasi itu adalah sekumpulan pesan yang memiliki makna untuk dapat memperoleh informasi dari teks, dari teks bacaan, dan juga bisa juga kita peroleh dari gambar seperti ini, Kemudian bisa juga dengan mendengar cerita. Nah, bisa juga dengan mendengar cerita. Itulah yang berkaitan dengan informasi. Lalu, untuk mengetahui pengetahuan atau informasi seseorang terhadap bacaan itu perlu adanya pertanyaan-pertanyaan, seperti yang anak-anak sudah buat tadi, sudah buat tadi. Pada awal pembelajaran tadi kita sudah membuat berapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan tadi, Ya, jadi ini salah satu cara supaya kita tahu informasi-informasi yang penting dalam bacaan. Lalu penggunaan kata tanya, ya, penggunaan kata tanya itu perlu kita perhatikan, ya, ada 6 penggunaan kata tanya dan juga fungsinya masing-masing, Nah, yang pertama tadi kata tanya apa? Kata tanya apa? Ya, kata tanya apa itu? Fungsinya apa? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan benda atau arti sesuatu yang terjadi dalam teks bacaan. Lalu kata tanya yang kedua tadi apa? Kata tanya di mana? Kata tanya di mana ini fungsinya untuk menanyakan apa? Menanyakan tempat atau lokasi berlangsungnya peristiwa. Lalu yang ketiga, kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini fungsinya? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Lalu yang keempat, kata tanya kapan ini untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang kelima, kata tanya apa? Fungsinya menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Lalu yang berikut kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya dalam teks. Lalu terkait dengan hak, terkait dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ya, apa itu hak tadi? Apa itu hak tadi? Hak adalah hak itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang mutlak, ya, yang menjadi milik kita, dan terkandung, dan penggunanya adalah diri kita sendiri. Lalu apa itu kewajiban? Ya, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tanggung jawab itu apa? Suatu sikap atau perilaku seseorang dalam menjalankan tugas atau kewajiban dengan baik. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Lalu kewajiban dalam musyawarah tadi anak-anak apa saja? Ya, kewajiban dalam bermusyawarah. Lalu contoh hak dalam musyawarah.
peragaan karya tari. Nah, anak-anak tadi sudah menonton ya. Baik, anak-anak, sebelum melaksanakan peragaan karya tari seperti yang kita lihat di depan tadi, ya, dan juga ada juga tarian-tarian lainnya yang perlu kita persiapkan agar karya tari itu berhasil dengan baik. Ada 6 ada 6. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Menentukan bentuk karya tari. Ya, lalu yang kedua memilih karya tari. Nah, yang ketiga menentukan jumlah penari. Yang keempat memilih properti tari. 5 menentukan iringan tari dan 6 memilih busana tari. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita persiapkan dalam melakukan peragaan karya tari. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan kita ditutup, ya, Ibu mau tanya dulu. Apa ada yang masih sulit tentang materi-materi yang kita pelajari hari ini? Ada. Kalau ada yang masih sulit, yang masih bingung, yang masih mau ditanyakan, silakan. Saya Bu. Oke, Rila. Bagaimana jika musyawarah tidak mencapai sebuah kesepakatan? Oh, bagaimana Jika musyawarah itu tidak sebuah mencapai kesepakatan? sebuah kesepakatan? Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya. Apa itu quorum? Oh, quorum. Oh, ada temukan kata quorum tadi dalam bacaan, iya, baik. Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Rila dengan teman kita ini? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Ya, baik. Yang pertama tadi, bagaimana jika musyawarah itu? Kesepakatan. Iya, jadi caranya anak-anak, kalau nanti ada hal seperti itu, berarti caranya kita harus melakukannya dengan cara voting. Pernah dengar kata voting? Pernah. Nah, misalnya kita buat dalam bentuk tulisan kertas kecil. Ya, misalnya kita mengadakan pemilihan ketua OSIS misalnya. Nah, kalau nanti itu tidak bisa selesaikan, kita bisa dengan menggunakan cara voting. Nah, katakan 2 orang teman kita yang calon. Nah, peserta yang lain menulis atau memilih teman itu dalam bentuk tulisan. Pakai kertas kecil itu. Tulis namanya. Misalnya Rila pilih si A, Aceh pilih si B. Lalu gulung kertasnya, kumpul. Setelah itu nanti kita hitung kalau sudah selesai memilih dengan menggunakan tulisan itu tadi yang ada dalam kertas kecil, kita hitung sudah siapa suara terbanyak. Hitung sama-sama suara terbanyaknya apakah si A atau si B. Ya, kalau suara terbanyak si A, maka yang jadi ketua OSIS itu adalah si A. Kalau suara terbanyak adalah si B, maka yang menjadi ketua OSIS itu adalah si B. Jadi seperti itu namanya voting, voting. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, quorum. Quorum itu penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Misalnya 25 peserta yang harus hadir. Ya, jadi itulah yang dikatakan quorum, quorum penetapan peserta yang hadir pada saat musyawarah. Jadi 2 ini tadi yang belum dimengerti atau masih ada yang lain? Yang mau ditanyakan masih ada? Iya, baik. Kalau tidak ada, kalau tidak ada, Ibu minta untuk lebih memperjelaskan nanti. Baca kembali itu materi, materi yang Ibu sudah bagikan tadi, belum selesai. Belum selesai. Sekarang kita masuk pada mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi. Nah, Ibu bagikan soal, lalu anak-anak nanti mengerjakan soal ini dan kumpul
dikumpul, jawabannya dikumpul. Ya, silakan siap kertas. Ini, yang lain dipinggirkan dulu. Ya. Ini. Halo. Semangat, semangat, semangat ya. Ini. Silakan kerja. Ada 10 nomor saja, tidak banyak. Sudah pas? Sudah pas? Ya, sudah pas. Ya, sudah. Ya, silakan kerja. Tulis nama ya. Sudah. Jangan baca lagi yang lain. Baca soalnya. Ada yang sudah? Ya, waktunya hanya 3 menit saja. Cepat, cepat. Ya, yang sudah selesai kumpul ya. Ayo. Asdan. Mana kau punya pekerjaan? Sudah kumpul. Boleh. Ya, mana lagi? Sudah. Nah, kalau sudah selesai kumpul. Ya. Ya, Seci. Baik, anak-anak, kita sudah selesaikan soal evaluasinya. Ya, sekarang untuk tugas tugas kerja di rumah, Nah, tugas kerja di rumah saya bagi. Nanti kumpulnya besok, Nah. Ya, jadi untuk tugasnya selesaikan secara individu, bukan kelompok. Nah, tulislah pengalaman kalian dalam melakukan salah satu kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga melalui format berikut ini. Coba perhatikan di situ. Ya, musyawarah dalam keluarga. Nah, di situ ada permintaan tulis nama
nanti di situ tulis nama kalian ya. Nama lengkapnya siapa. Kemudian tanggal musyawarah dilakukan. Ya, tanggal musyawarah dilakukan. Untuk tanggalnya ambil tanggal ini hari, ambil tanggal ini hari. Lalu peserta musyawarah itu siapa-siapa? Tulis dia punya peserta musyawarahnya siapa-siapa. Tujuan musyawarahnya apa? Kemudian jalannya musyawarah seperti apa? Lalu kesepakatan hasil musyawarah itu ditulis. Ini tugas rumah. Tugas ini nanti diselesaikan dan kumpulnya besok. Ada yang belum dapat dari soalnya? Ya. Ya. Baik. Baik, coba dengar ke sini sudah. Ya, anak-anak, kita tadi sudah berbicara. Ada beberapa hal tadi terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Yang terakhir tadi kita belajar tentang karya tari. Kita tadi dalam tes tadi kita mengetahui karya tari tentang tarian gandrung tarian gandrung tadi. Anak-anak duduk dulu, belum selesai. Iya, baik anak-anak, yang walaupun kita belajar tarian-tarian dari daerah lain, ya. Coba perhatikan di depan. Ini adalah beberapa gambar tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah tarian brudak. Ini berasal dari suku Sasak. Lalu yang kedua tarian dari Lombok. Lalu yang ketiga tarian ini dari Bali. Lalu yang keempat tarian dari Jakarta. Lalu yang kelima kemudian yang keenam inilah beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Ya, anak-anak, walaupun kita belajar tarian-tarian yang ada di daerah lain, namun dalam hal ini kita juga harus belajar tarian-tarian yang berasal dari daerah kita sendiri. Salah satunya adalah tarian Congkasai. Ibu sudah siapkan videonya. Nanti kita praktekkan bagaimana cara gerakan dari tarian Congkasai. Ya, ini dia. Baik, anak-anak, coba kita sama-sama mempraktikkan tarian dari daerah kita. Ini adalah tarian Congkasai. Ya, Ibu mengajak kita semua untuk berdiri dulu ya. Berdiri di luar ya. Coba kita ikuti bersama nanti. 6 orang sambil maju. 6 orang, 5. Ya, coba. Di sini yang lain. Begini saja ya. Yang lain juga. Coba. Ikut. Ya. Semangat. Coba. Ya, gerak tangan.
Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Ya, baik anak-anak, bagaimana tariannya? Hah? Bagus. Salah satu tarian kita dari Manggarai, namanya tarian apa? Tarian Sungkasari. Tarian Sungkasari. Jadi seperti itu. Baik, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, besok baru kita lanjut. Jangan lupa tugasnya itu dikerjakan nanti malam dan besok pagi dikumpul. Dikumpul. Baik, sebelum kita istirahat, satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, semuanya berdiri. Ya, satu orang maju. Ibu guru dan teman-teman, kita siapkan hati untuk berdoa. Tulisan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat kasih. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.